Halo, kita akan lihat bagaimana tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusionalitas sila keempat, ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang pertama kita akan lihat dulu mengenai nilai, norma, dan konstitusi. Apa itu nilai, apa itu norma, dan juga apa itu konstitusi. Nilai adalah sesuatu yang berguna dan baik yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat yang sesuatu itu dikatakan mempunyai nilai. Dan apabila mempunyai kegunaan, kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religiositas begitu. Dan kemudian kita akan lihat juga mengenai norma. Norma itu merupakan ketentuan yang berisi perintah atau larangan-larangan yang harus dipatuhi warga masyarakat demi terwujudnya nilai-nilai. Kemudian kita akan melihat juga mengenai konstitusi. Konstitusi merupakan pengertian yang berasal dari bahasa Prancis yang disebut juga sebagai constituer, yang berarti membentuk. Dengan begitu, konstitusi itu berarti pembentukan suatu negara atau menyusun suatu negara. Nah, kemudian kita akan melihat juga tentang konstitusi itu bisa disamakan dengan kata undang-undang dasar. Ada beberapa ahli yang membedakan atau menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar. Ada dua ahli, yaitu Apperdon dan juga Sri Sumantri. Apperdon mengatakan mengumpulkan bahwa konstitusi itu berbeda dengan undang-undang dasar. Konstitusi adalah memuat peraturan tertulis atau tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar adalah peraturan tertulis. Sedangkan menurut Sri Sumantri, mengumpulkan bahwa konstitusi adalah sama artinya dengan undang-undang dasar. Kemudian kita akan lihat juga perkembangan selanjutnya, pengertian konstitusi itu memiliki dua makna, secara luas dan juga secara sempit. Kalau secara luas, pengertian konstitusi itu berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar berupa tertulis dan juga tidak tertulis. Kalau secara sempit, konstitusi itu berarti pengertian dasar atau undang-undang dasar, yaitu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Dalam semua pengertian konstitusi, semuanya memiliki tujuan. Karena konstitusi dibuat, pastilah memiliki tujuan. Ada dua tujuannya. Yang pertama, memberikan pembatasan dan juga pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, membebaskan kekuasaan mutlak penguasa, serta menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Secara umum, kita akan melihat fungsi dari konstitusi itu. Ada 7 fungsinya. Yang pertama, membatasi perilaku pemerintahan secara efektif. Yang kedua, membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara. Yang ketiga, menentukan lembaga negara bekerja sama satu dengan yang lain. Yang keempat, menentukan hubungan di antara lembaga negara. Yang kelima, pembagian kekuasaan dalam negara. Yang keenam, menjamin hak warga negara atau tindakan sewenang-wenang. Yang ketujuh, menjadi landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian kita akan melihat hubungan dasar negara dengan konstitusi. Dasar negara berkedudukan sebagai norma hukum tertinggi negara, menjadi sumber bagi pembentukan dari norma-norma hukum di bawahnya. Salah satunya adalah konstitusi. Yang kedua, hubungan antara dasar negara dan juga konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita dan tujuan dari negara yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari suatu negara. Kemudian juga dasar negara dan juga konstitusi itu mempunyai hubungan secara yuridis, filosofis, dan juga sosiologis. Kita akan melihat secara yuridis terlebih dahulu, yaitu keterkaitan dasar negara dengan konstitusi, bahwa konstitusi itu mengandung pokok-pokok pikiran dasar negara yang diwujudkan dalam bentuk pasal-pasal. Yang kedua, secara filosofis. Konstitusi didasarkan pada filosofi bangsa tersebut yang berakar pada budaya bangsa. Kemudian secara sosiologis. Konstitusi dapat menampung nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat yang bersumber pada dasar negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian kita akan melihat hubungan dasar negara dan juga konstitusi di Indonesia. Dapat dilihat dari hubungan antara sila-sila Pancasila
yang termuat dalam pembukaan Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasal yang termuat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hubungan dasar negara dan juga konstitusi negara liberal. Dalam hal ini kita mengambil contoh Amerika Serikat. Konstitusi yang dibuat itu bertujuan untuk yang pertama, menegakkan keadilan, yang kedua, menjamin keamanan dalam negeri, yang ketiga, menyediakan pertahanan umum, yang keempat, memajukan kesejahteraan umum, yang kelima, mengamankan kemerdekaan rakyat Amerika Serikat, dalam hal ini yang dianggap sebagai anugerah dari Sang Pencipta. Kemudian kita akan melihat juga hubungan dasar dari negara dan juga konstitusi negara komunis. Dalam hal ini kita mengambil contoh Uni Soviet. Dasar negara dari Uni Soviet adalah komunisme. Hal itu dinyatakan di dalam pasal-pasal dalam konstitusi Uni Soviet yang terdapat dalam alinea terakhir. Ajaran komunisme dijabarkan ke dalam suatu aturan pokok tentang kehidupan bernegara yang sesuai dengan komunisme dari konstitusi Uni Soviet itu sendiri. Kemudian kita juga akan melihat dari nilai-nilai konstitusi. Konstitusi di Indonesia dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dilihat dari sejauh mana tanggapan masyarakat terdapat konstitusi yang dibuat oleh negara, maka ada 3 nilai yang dapat dikemukakan di sini. Yang pertama, nilai normatif, yang kedua, nilai nominal, dan yang ketiga adalah nilai semantik. Yang pertama, nilai normatif. Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum, tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya, diperlukan dan juga efektif. Dengan kata lain, konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan juga konsekuen. Kemudian kita akan melihat nilai nominal. Konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hukum konstitusi itu berlaku. Tetapi kenyataannya kurang sempurna, sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku. Kemudian nilai semantik. Suatu konstitusi mempunyai nilai semantik. Jika konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi, konstitusi itu hanyalah sekedar dari istilah, sebagaimana pelaksanaannya hanya dimaksudkan untuk kepentingan dari pihak penguasa. Kemudian kita melihat juga penerapan nilai-nilai konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Karl Lowenstein disebutkan bahwa setiap konstitusi selalu terdapat 2 aspek penting, yaitu sifat idealnya sebagai teori, dalam hal ini disebut juga sebagai dasolen, dan sifat nyatanya sebagai praktek, dalam hal ini disebut juga sebagai dasein. Suatu konstitusi yang mengikat itu bila dipahami, diakui, diterima, dan juga dipatuhi oleh masyarakat, bukan hanya berlaku dalam arti hukum, tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup di dalam arti sepenuhnya, diperlukan dan juga efektif. Maka konstitusi tersebut dinamakan konstitusi yang mempunyai nilai normatif. Namun bila suatu konstitusi sebagian atau seluruhnya materi muatannya dalam kenyataannya tidak dipakai atau pemakaiannya kurang sempurna dalam kenyataan, dan hal ini tidak dipergunakan sebagai rujukan atau pedoman dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara, maka dapat dikatakan konstitusi tersebut bernilai nominal. Kesimpulan dari pemaparan sebelumnya itu tampak bahwa Undang-Undang Dasar Negara kita mempunyai nilai nominal. Sebab walaupun secara hukum konstitusi ini berlaku dan juga mengikat peraturan di bawahnya, akan tetapi dalam kenyataan tidak semua pasal
dalam konstitusi berlaku secara menyeluruh, yang hidup dalam arti sepenuhnya, diperlukan, dan juga efektif dijalankan secara murni dan juga konsekuen. Berikut akan ada video singkat berkaitan dengan konstitusi. Anda bisa melihat dan juga mencermati bagaimana awal mula dari konstitusi tersebut. Sekian dari kami, pemaparan dari kami mengenai konstitusional di Undang-Undang Dasar 45. Sekian dan terima kasih.